Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dicintai oleh Allah dan dirahmati oleh Allah, dimanapun Anda berada, kita awali hari ini perdana ya, ini perdana. Saya akan membacakan kitab yang dikarang oleh beliau Al-Habib Muhammad Al-Hamid Al-Husaini ya, yang beliau kelahirannya di kota Tuban, belajar ilmunya di Makkah Al-Mukarramah. Kitab Baitun Nubuwah yang dikarang oleh beliau, tebel gini ya. Nanti tiap hari akan saya bacakan untuk teman-teman semuanya. Saya hanya membaca saja ya, hanya membacakan saja. Dan sholawat salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah selayaknya kita mencintai beliau, lebih cinta beliau daripada diri kita sendiri, bahkan karena saking mulia dan cintanya beliau kepada umatnya, kepada kita termasuk umatnya. Nah, cinta itu akan tumbuh kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jika kita kenal duriahnya, jika kenal keluarganya. Yang sekarang di Indonesia ini banyak sekali habib-habib yang masih ada duriah sama beliau. Namun kita di sini akan mengenal Baitun Nubuwah, rumah tangga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini keren. Ini kitab tidak banyak dimiliki. Ya, dulu kitab ini bisa dijual di toko-toko buku ya, di toko buku, termasuk toko buku Mutiara Ilmu di Jalan Pemuda. Waktu itu saya beli satu ya, semoga bisa manfaat kitab Baitun Nubuwah. Dan sekarang kitab ini sudah nggak keluar lagi teman-teman, sudah nggak keluar setelah beliau wafat, kayaknya nggak dicetak lagi. Coba nanti kalau dicetak lagi, pastikan teman-teman beli ya. Kalau nggak beli ya ikut aja channel Yai ini untuk ikut belajar bersama, tidak menggurui, tidak maksud menggurui saudara-saudara yang ahli di dalam bidang agama. Cuman saya ingin berbagi dan memanfaatkan kitab ini kepada teman-teman semuanya. Pagi hari biasanya kita mulai kegiatan teman-teman semuanya ini mungkin dengan sholat duha ya, sholat duha yang mana doanya masyhur ya, yang artinya dan lafadznya kurang lebih seperti ini. Allahumma inna duha'uka, maaf, Allahumma inna duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwata quwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama fa'anzil wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana muksiran
fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqaribu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwatika wa qudratika atini ma ataita ibadaka sholihin. Yang kurang lebihnya artinya, ya Allah, bahwasanya waktu duha itu waktu duhamu ya Rabb. Keindahan itu keindahanmu ya Rabb. Kecantikan itu kecantikanmu ya Rabb. Kekuatan itu kekuatanmu. Kekuasaan itu kekuasaanmu. Dan perlindungan itu perlindungan. Ya Allah, jika rezekiku masih di atas langit, subhanallah, turunkan, dan jika ada di dalam bumi, keluarkanlah. Jika sukar, mudahkanlah. Jika haram, sucikanlah. Jika masih jauh, dekatkanlah berkat waktu duha. Keindahan, kecantikan, kekuatan, dan kekuasaanmu limpahkanlah kepadaku segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Jadi teman-teman, kita awali dengan bacaan syukur, lalu surat Al-Asr yang di sana juga menyatakan kita ini harus saling ingat mengingatkan. Mungkin channel ini bisa untuk mengingatkan kita kembali cinta kepada Rasulullah. Dan jika kepingin kita sukses, memang sudah ada caranya di tempat-tempat khusus seperti sholat duha, sholat malam, ya, doa-doa yang sebelum qomah dan lain sebagainya. Itu insya Allah bisa, mudah-mudahan kita bisa maksimalkan. Oke teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, jika ada tutur kata yang tidak berkenan nanti di kemudian hari, tolong dimaafkan, ya. Baitun Nubuwah, rumah tangga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karya besar dari Yayasan Al-Hamidi, yaitu Habib Muhammad Al-Hamid Al-Husaini, yang dikeluarkan pada tahun 1993. Nah, itu kebetulan pas saya masuk di Kota Tuban. Dan buku ini masih dijual bebas di agen-agen toko buku waktu itu, termasuk Mutiara Ilmu itu ngambil ini, sama ada lagi Duriyah. Nah ini yang Duriyahnya itu Duriyah Rasulullah yang di Indonesia. Wah itu keren. Tapi dulu karena belum paham, belum ngerti, masih di zaman jahiliyah, ya, ikut Habib Salim Ali Asgab, tercerahkan hati ini untuk mencintai Duriyah Nabi, termasuk Al Habib Salim Ali Asgab, ya, itu bos saya dulu. Beliaulah yang membuka bahwa cinta kepada Duriyah itu bukan keinginan dari Duriyah, tapi itu bisa membantu kita untuk dekat mencintai Rasulullah SAW. Karya Habib Muhammad Al-Hamid Al-Husaini tahun 93 yang dicetak oleh Pustaka Hidayah waktu itu, Jalan Kebun Kacang 30/3 Jakarta, ya. Sebelum saya lanjutkan kisah atau kitab beliau ini ke depan, saya juga ingin mengenalkan Habib Muhammad kepada teman-teman semuanya, sejarahnya, riwayat penulis ini penting, ya, nasabnya ini penting. Habib Muhammad Al-Hamid Al-Husaini ini dilahirkan di kota Tuban tercinta ini. Nah, ini bumi wali itu betul. Jadi wali-wali Allah itu lahir atau singgah di kota Tuban itu, ya memang begitulah Tuban itu, ya, unik. Dilahirkan di kota Tuban
tepatnya di Kampung Kutorjo, Jawa Timur pada tanggal 16 Agustus tahun 1914. Nah, itu sebelum merdeka, ya, beliau sudah berjuang berdakwah. Insya Allah di Indonesia itu tahun 3941 ya, mulai dakwah beliau dengan kitab-kitabnya beliau. Nah, beliau lahir tahun berapa? 16 Agustus. Nah, 16 Agustus 1914. Setelah menyelesaikan pendidikan pertamanya, kemudian melanjutkan pendidikan agama di Inat, Yaman. Wah, makanya sumbernya ilmu itu Yaman ini. Masya Allah, kota para wali, negara para wali, dilahirkannya para wali dari ilmunya dari Yaman. Di Yaman Selatan pada tahun 1932. Oh ini ya, pada tahun itu loh, belum ini masih dijajah gitu ya, masih dijajah sama Belanda, tapi belum bisa belajar agama ke sana. Coba bayangkan, pada tahun 1932 sampai 1335 di Yaman. Pada zaman penjajahan Belanda adalah pendiri dan penerbit majalah Aliran Baru di Surabaya. Beliau saat dijajah pulang dari belajarnya itu membuat majalah, ya, membuat di zaman Belanda itu pendiri dan penerbit majalah Aliran Baru di Surabaya pada tahun 1941. Nah, sekarang seorang wira swasta dan peneliti sejarah terutama tentang Ahlul Bait, ya. Buku-buku yang telah ditulis adalah, nah ini buku-bukunya beliau ya, kitab-kitabnya beliau ini. Ini nyarinya di mana sekarang nih, kita mau nyari agak kesulitan sekarang. Siti Fatimatus Zahra itu tahun 77 saya baru lahir. Subhanallah. Al-Husain bin Ali radhiyallahu dan kehidupan Islam pada zamannya itu tahun 1978. Terus Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu an, Imam Muhammad Al-Baqir radhiyallahu an, Imam Ja'far As-Sadiq radhiyallahu an. Ini karya-karya beliau ya. Wah, luar biasa ini. Makanya kalau kita baca buku kitab-kitabnya beliau ya insya Allah kita mahabbahnya kepada Rasulullah itu di atas angin, di atas rata-rata. Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin radhiyallahu an, sekitar Maulid Nabi Muhammad SAW dan dasar hukum syariatnya itu tahun 1985. Risalah tentang beberapa soal khilafiyah. Nah, tentang khilafiyah di tahun 86. Imamul Muhtadin Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Buku ini termasuk yang saya akan bacakan ini Baitun Nubuwah, rumah tangga Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ketika saya baca sampai selesai nanti kitab ini kita bisa mencontoh, meniru ya contoh yang terbaik dalam membangun keluarga, yaitu keluarga baginda Nabi Muhammad SAW. Yang judulnya buku ini tadi ya, Baitun Nubuwah, rumah tangga Nabi Muhammad SAW, dan segera terbit risalah tentang beberapa soal khilafiyah. Nah ini buku-buku atau kitab-kitab beliau tentang khilafiyah ini kalau mau tidak tersesat apa itu khilafiyah. Nah ini dicari nanti ya, karangannya Habib Muhammad Al-Hamid Al-Husaini ini. Risalah tentang beberapa soal khilafiyah, edisi revisi lek dan fatwa-fatwa tentang berbagai masalah masa kini. Fatwa Al-Ma'syirah yang merupakan terjemah dari karya Dr. Yusuf Kardawi. Nah, itu sekilas dari riwayat beliau. Dan alhamdulillah saya ikut ponakan beliau namanya Habib Salim Ali Asegaf.
Beliau saudaranya Ibu Khadijah, ya, Fahtijah, ibunya Habib Salim Ali Asegaf, saudara kandung, ya, yang di Tuban. Dan sampai sekarang masih ada keluarga beliau yang di Tuban, termasuk di keluarga besar Habib Salim Ali Asegaf. Dan di Jember, nah itu ada ponakan beliau yang hebat-hebat gitu, kayak Habib Hussein Al-Hamid, ya, Habib Haidar, dulu ketua FPI Jawa Timur, ya. Ada banyak cucu-cucu beliau atau keturunan-keturunan beliau ini yang jadi pendakwah penyambung lidah dari Rasulullah SAW, dan juga banyak yang jadi pebisnis hebat. Ya, oke, teman-teman semuanya yang dicintai oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan Anda setia di channel yang mungkin tidak terlalu viral ini. Saya bacakan pengantar penerbit, ya. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah dan inayah Allah SWT, kami sekali lagi berhasil mempersembahkan sebuah karya besar dari Ustadz Habib Muhammad Al-Hamid Al-Husaini, Baitun Nubuwah, Rumah Tangga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah kitab yang menurut penulis, kata pengantarnya Dr. Quraisy Shihab dan Kiai Haji Hasan Basri, sangat penting dan sangat berarti bagi kasanah perpustakaan Islam. Maka tidaklah berlebihan kiranya apabila kami merasa bangga dan merasa memperoleh kehormatan besar atas kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk menerbitkan kitab-kitab berharga karya Al-Ustadz, nah, kalau dulu Ustadz ya, di sini Al-Ustadz, ya, Habib Muhammad Al-Hamid Al-Husaini. Nah, beliau mungkin masih muda lagi. Dua buku beliau terdahulu terbukti mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat luas, tidak saja di Indonesia, tetapi juga dari masyarakat Muslim di negara-negara tetangga. Antusiasme masyarakat Islam itulah yang menggembirakan kami dan menjadi pendorong bagi kami untuk bekerja lebih baik demi memenuhi permohonan masyarakat luas itulah. Maka kami menerbitkan kembali karya Al-Ustadz Habib Muhammad Al-Hamid Al-Husaini yang sekarang ada di hadapan pembaca yang akan saya baca. Dan sesuai dengan permintaan kaum muslimin, maka insya Allah kami akan segera menerbitkan karya besar Al-Ustadz Habib Muhammad Al-Hamid Al-Husaini yang lain, yaitu risalah tentang beberapa soal khilafiyah. Tentang khilafiyah, ya. Buku ini membahas secara tuntas masalah-masalah khilafiyah yang sering diperdebatkan kaum muslimin. Al-Ustadz Habib Muhammad Al-Hamid Al-Husaini mengupas masalahnya secara mendalam dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang akan menghentikan perselisihan yang tidak perlu terjadi di antara kaum muslimin. Buku ini akan mengukuhkan semangat ukhuwah Islamiyah bagi seluruh lapisan masyarakat muslim dibandingkan dengan cetakan terdahulu. Buku ini atau kitab ini telah banyak sekali mengalami tambahan yang amat penting yang tidak terdapat pada cetakan terdahulu. Jadi risalah tentang beberapa khilafiyah, coba dicari nanti ya kalau mau beli. Itu karyanya Habib yang nyetak, nanti itu yang nyetak bukunya ini tadi sudah ya. Sudah dikasih tahu belum ya pencetak itu? Nanti ya bisa nanti kita sampaikan di Japri saja apa. Fatwa tentang berbagai masalah masa kini. Nah, ini fatwa-fatwa beliau yang dicetak. Enggak tahu masih ada apa enggak di zaman sekarang ini. Buku ini merupakan terjemah dari karya Dr. Yusuf Qaradawi, ulama masa kini yang terkenal alim dan kompeten. Mengingat permasalahan yang diajukan dalam buku ini sangat beragam dan kompleks, maka Al-Ustadz Habib Muhammad Al-Hamid
Al-Husaini telah bekerja keras untuk menerjemahkan bagi para pembaca Indonesia. Perlu dicatat, buku ini tidaklah sekedar terjemah biasa, namun kitab karangan Habib Muhammad Al-Hamid Al-Husaini atau yang diterjemahkan oleh beliau ini telah menambah keterangan dan memperkaya isi buku atau kitab tersebut dengan memberikan catatan kaki yang lengkap dan menyeluruh. Yang ketiga, hidup keseharian Rasulullah. Nah, itu buku-buku karya beliau ya, banyak ya karya-karya beliau. Terus tarekat sufisme atau tarekat sufiyah. Nah, ini perlu ini ya. Nanti kita cari buku-bukunya beliau itu. Isi buku pertama ini tentang sambutan Majelis Ulama Indonesia. Nah, insya Allah yang ada di Kapur Sirih waktu itu. Ya, insya Allah akan kami bacakan daftar isinya dulu. Nah, kitab ini ada yang pertama pendahuluan, terus bunda-bunda Nabi, istri-istri Nabi, Saudah binti Zam'ah radhiyallahu, Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu an, Hafsah binti Umar radhiyallahu an, Zainab binti Huzaimah radhiyallahu an, Ummu Salamah binti Zadir Rakab ya radhiyallahu an, Zainab binti Zahzi, Zuwairiyah, Syafiyah, Ummu Habibah, Maryam Al-Qibtiyah, Maimunah binti Al-Haris, putri-putri Nabi Muhammad SAW, putra-putri Nabi Muhammad SAW, Zainab Al-Kubra, putri sulung Rasulullah, Ruqayyah, putri kedua kali hijrah, Ummu Kulsum, Fatimatus Zahra, Zainab bin Ali bin Abi Thalib, wanita Bani Hashim yang cerdas ya. Terus Sakinah binti Al-Husain, cicit Rasulullah ya. Putra atau cucu-cucu Nabi Muhammad SAW, kata pengantar Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Ali radhiyallahu an. Biografi dan seterusnya. Nanti insya Allah akan kita bacakan satu persatu ya. Mudah-mudahan teman-teman masih ikuti